Shalom dan selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kita masih bisa bernafas, kita masih bisa menikmati hari yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Marilah kita awali dengan doa dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, yang mengasihi kami apa adanya. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan kalau kami bisa menarik nafas dan mengagumi hasil karya-Mu. Bahkan hari ini Tuhan, hari yang telah Kau siapkan bagi kami untuk kami jalani agar kami sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Kami mau bersatu hati Tuhan saat ini untuk mendengarkan pesan-Mu Tuhan, untuk menerima wangsit dan wejangan daripada Engkau. Terima kasih Bapa, kami awali renungan pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah jangan jemu berbuat baik. Firman Tuhan diambil dari Galatia 6 ayat 7-10. Demikian firman Tuhan. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar dari kisah seorang pemuda. Pemuda ini sedang berjalan suatu saat di tengah hutan. Tiba-tiba sang pemuda ini mendengar jeritan minta tolong. Ternyata ia melihat seorang pemuda sebaya dengan dia sedang bergumul di lumpur yang mengambang. Dan semakin pemuda itu bergerak, malah semakin dia terperosok semakin dalam. Maka pemuda tadi dengan sekuat tenaga tanpa berpikir panjang memberikan pertolongan, dan akhirnya dengan susah payah pemuda ini berhasil menyelamatkan si pemuda yang terperosok tadi. Lalu pemuda yang menolong ini memapah pemuda yang terperosok tadi pulang ke rumahnya. Ternyata sang pemuda ini sangat terkejut karena rumah pemuda yang terperosok ini sangat bagus, sangat besar, megah dan mewah. Dan ayah dari pemuda ini sangat berterima kasih atas pertolongan yang diberikan kepada anaknya. Dia hendak memberikan uang kepada pemuda yang menolong ini, tapi pemuda yang menolong ini menolak pemberian dari orang tua pemuda yang terperosok. Katanya, berbuat baik adalah suatu kewajiban saya, dan saya rela menolong berbuat baik anak Anda. Singkatnya, ayah pemuda kaya ini berusaha membalas kebaikan dari si pemuda ini. Pemuda ini sebenarnya adalah seorang pemuda miskin yang tidak punya biaya untuk melanjutkan kuliahnya, melanjutkan sekolahnya. Sehingga ayah dari sang pemuda kaya tadi membantu, memaksa agar si pemuda miskin dapat bersekolah dan meneruskan apa yang dia cita-citakan. Singkatnya, sejak kejadian ini, kedua pemuda ini menjalin persahabatan. Dan si pemuda yang penolong ini bernama Alexander Fleming. Dia berhasil menemukan sebuah obat yang sangat luar biasa bernama penisilin. Si pemuda kaya kemudian masuk dinas militer, dan dalam suatu tugas ke medan perang, ia terluka sangat parah sehingga menyebabkan demam yang sangat tinggi karena infeksi. Pada waktu itu belum ada obat untuk infeksi seperti itu.
dan para dokter mendengar tentang penisilin penemuan Dr. Fleming, dan mereka menyuntik dengan penisilin yang merupakan suatu obat penemuan yang baru terhadap pemuda kaya tersebut. Apa yang terjadi? Pemuda itu berangsur-angsur pulih. Demam akibat infeksi itu reda dan si pemuda kaya ini akhirnya sembuh. Saudaraku, tahukah Anda siapa nama pemuda itu? Namanya adalah Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris yang sangat termasyur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kisah nyata ini kita dapat melihat hukum menabur dan menuai. Dr. Alexander Fleming menabur kebaikan dan ia menuai kebaikan pula. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini sesuai dengan firman Tuhan yang telah kita dengar, marilah kita jangan pernah jemu-jemu berbuat kebaikan. Selagi masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik. Dan marilah setiap akhir hari di mana kita mau beristirahat, kita merenungkan berapa banyak kebaikan yang telah kita lakukan sepanjang hari. Marilah kita berdoa. Bapa yang maha baik, yang mengasihi kami apa adanya. Hari ini Tuhan, kami menyadari betul bahwa kami harus berbuat kebaikan. Bahkan kami tidak boleh jemu dalam berbuat baik. Selagi kami masih ada kesempatan, biar Kau pakai diri kami ini Tuhan untuk berbuat kebaikan kepada sesama kami, terutama kepada saudara seiman. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Kami sungguh dikuatkan. Kami bersyukur di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Biar diberkatilah jemaat-Mu hari ini. Apa yang jemaat-Mu butuhkan, biar disediakan oleh-Mu. Kami juga berdoa dalam setiap pergumulan setiap jemaat-Mu. Biar Engkau yang menolong, memberikan jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari saudaraku, kita tutup dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.